Selamat datang di channel YouTube Jackson Mairi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menarik sampel dari populasi menggunakan suatu aplikasi statistika yaitu Minitab. Kalau zaman jadul, zaman old, orang mengambil sampel mungkin menggunakan kertas, lalu kecil-kecil di printing, dimasukin ke sedotan, ditaruh di toples, lalu diambil secara acak gitu. Ya, kalau jumlah siswanya 10 masih kuat kita membuat 10 kertas kecil-kecil tadi, tapi kalau jumlahnya 200, 300, maka pekerjaan itu serasa jadul banget. Oleh karena itu, kita menggunakan Minitab supaya yang lebih kekinian. Selain itu, dengan penggunaan komputer mendukung mahasiswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Sebelum kita mengambil sampel menggunakan Minitab, kita ketahui dulu bahwa penarikan sampel itu ada dua, ada yang acak, ada yang tanpa peluang, ya, tanpa acak. Ya, acak ini bukan acak-acakan ya. Penarikan acak sendiri ada sederhana, sistematik, bertingkat, bergerombol, tapi pada tingkat lanjut seperti penarikan sampel ketika kita melakukan survei terhadap preferensi seseorang itu loh. Mungkin bisa menggabungkan beberapa tipe dari 1, 2, 3, 4. Mungkin menggabungkan bertingkat dan bergerombol. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan penarikan sampel acak sederhana dan penarikan sampel acak bergerombol menggunakan Minitab. Sekarang kita beralih ke Excel dulu deh. Nah, misalkan di populasinya ada siswa sebanyak ya, 100 lah ya. Oke, kita buat aja 100. Misalkan siswa sebanyak 100. Nah, yang langkah pertama untuk mengambil sampel tadi adalah kita mendaftarkan terlebih dahulu nama-nama siswa yang sebanyak 100 tadi di Microsoft Excel ya. Jadi saya tulis di sini di Excel, saya besarkan. Ya. Kita daftar terlebih dahulu nomor siswa dan nama siswa ya, di sini. Akan tetapi kalau penggunaan dengan Minitab yang dibutuhkan hanya nomor siswa, tapi untuk kegiatan penelitian alangkah baiknya kita daftarkan kerangka populasi atau population frame itu nomor siswa, nama, dan mungkin biodata-biodata yang lain yang dibutuhkan. Tapi kita peruntukannya untuk mengambil sampel ya kita beri urut aja nomor siswa 1 sampai 100. Kalau di Excel kita buat 1 sampai 100, tinggal kita blok 1, 2, 3, lalu kita ke pojok kanan dulu kita tarik sampai 100. Kelebihan 100 ya. Oke, nomor siswa 1 sampai 100 ya. Lalu nanti dari ke 100 siswa tadi kita mau ambil mau berapa, 35, 45 ya terserah, tapi kita ambil 45 aja ya. Nah, untuk itu kita copy nomor siswa tadi dari judulnya sampai nomor siswa yang ke 100, kita copy, blok dulu, klik kanan copy, lalu kita buka Minitab ya. Karena tadi kita copy judulnya, maka kita klik kanan mulai dari baris judul, yang baris yang agak shadow ini adalah baris judul pada Minitab. Ini adalah tampilan depan dari Minitab. Kita klik kanan, kita paste sel. Inilah nomor siswanya. Lalu kita mau ngambil 45 dari 100 siswa yang ada pada populasi. Caranya adalah kita klik count, ini yang di atas, count, lalu kita klik random data, lalu kita pilih sample from column, lalu kita klik. Ya. Di sini adalah number of row to sample. Ya. Kita pilih banyak, ini artinya banyaknya
sampel yang kita mau pilih. Kita pilih 45. Terus sebelumnya kita isi terlebih dahulu di sini from column, jadi kita ambil 45 dari kolom C1 ya. Bisa kita tulis di sini C1 ya secara manual menggunakan keyboard. Bisa juga kita double klik di sini. Double klik ya, agak cepat, klik nomor siswa. Lalu di sini kita simpan di mana sampel yang terpilih ya. Kita simpan saja di C2. C2 ya. Lalu kita ini pastikan sampel with replacement ini artinya pengambilan sampel dengan pengembalian ya. Ini kita pastikan tidak tercentang. Setelah itu tinggal kita klik. Nah, inilah saya kasih judul di atasnya sampel. Jadi siapa sajakah yang menjadi sampel? Saya perbesar. Siapa sajakah yang menjadi sampel dari 45 orang yang kita ambil dari 100 tadi? Sampelnya adalah siswa dengan nomor 70. Tuh. Siapa dia? Ya. Tentunya kita kembali ke Excel lalu kita cari siswa nomor 70 tadi. Ya. Ini siapa namanya? Misalkan namanya Palwi. Nah, seperti itu. Ya. Berarti si Palwi tadi yang menjadi salah satu sampel yang terpilih secara acak. Seperti itu. Nah, akan tetapi ketika kita mengambil sampel lagi yang baru dari 100 tadi, itu hasilnya pasti akan berbeda. Mengapa berbeda? Karena kita mengambil sampel secara acak. Tapi terkadang orang ketika ujian bisa ditanya gitu, coba tunjukkan gitu, tunjukkan hasil yang sama. Ini kan sampelnya mulai dari 70 ya. Hasil yang sama dengan yang kamu ambil sampel pertama kali itu. Kalau kita ambil sampel lagi kan berbeda. Bagaimana caranya supaya hasil yang kita ambil hari ini dengan hasil yang kita ambil secara acak, tetap secara acak 7 hari depan, 1 bulan ke depan, atau 2 bulan ke depan hasilnya tetap sama. Gitu. Nah untuk itu sebelum kita ngambil, kita set base terlebih dahulu. Ya. Jadi set base ini semacam dasar ya untuk kita mengambil sampel. Kalau kita dasarnya sama, misalkan kita set base-nya 10 ya. Sepanjang kita menggunakan set base 10, maka hasilnya tetap sama. Jadi sebagai contoh, saya ambil kembali set base-nya 10, lalu kita ambil kembali random data, make sample from column, kita taruh di C3 ya. 6. Sekarang kita set base yang lain, set base misalkan jangan 10, 9 boleh ya. Kalau kita ambil lagi sama, kita taruh di C4, kita lihat hasilnya pasti berbeda dengan yang dua sebelumnya. Beda ya. Sekarang kalau kita ambil, kita kembalikan ke set base 10 ya. Call set base, ini set base ya 10 kembali, lalu kita taruh di C5, call random data, kita taruh di C5. Ini kita ganti C5 ya, store samples in C5. Lihat hasilnya sama dengan yang C3. Ini set base-nya 10, base-nya 10, ini tadi base-nya 9, ini kita ambil base 10 ya. Jadi base tadi tujuannya agar hari ini kita ambil, nanti pada waktu ujian sebulan atau 2 bulan, 3 bulan kemudian ditanya, betul nggak kalian ngambil sampel secara acak, bisa ditunjukkan. Tapi jangan lupa base-nya berapa yang kalian gunakan. Ya. Itu tadi pengambilan sampel acak sederhana. Bahasa kerennya simple random sampling. Yang kedua,
saya akan demonstrasikan bagaimana cara mengambil klaster random sampel acak bergerombol. Perbedaan yang sederhana dengan gerombol, kalau yang sederhana kita ambil sampelnya per siswa, sedangkan pada acak bergerombol yang diambil adalah kelasnya atau rombelnya lah ya. Jadi kalau misalkan ada di sekolah tersebut ada 5 rombel misalkan, terus terpilih kita ambil 3 dari 5 tadi, misalkan terpilih yang kelas 7C, ya, maka semua siswa dari kelas 7C tadi itu menjadi sampel. Ya, sebagai contoh kita buat aja di sini bisa diketik, jangan khawatir. Di Minitab juga kita bisa ketik, misalkan populasinya tadi kelas 7A, 7B, ada 5 kelas, 7C, 7D, 7E, ada 5. Ya, kemudian kita ambil cluster. Oke. Kita mau ambil 3 kelas. Prinsipnya tadi sama dengan yang tadi, ya. Jangan lupa set base-nya dulu, ya. Itu saya akan skip aja ya, set base-nya. Saya langsung random data. Saya ambil sample from column. Sekarang kita ganti number of row to sample, banyaknya baris yang kita mau ambil sampel atau banyaknya sampel yang kita mau pilih. Ada sebanyak 3 kelas. Kita ganti ya from column-nya, from column yang populasi C6T. Kenapa ada T di sini? Karena Minitab mengenali bahwa isi dari kolom ke-6 ini bukan number tapi teks, sehingga ada tambahan T. Populasi udah ya, kemudian simpannya di, karena tadi kita sudah kasih nama cluster sehingga muncul di sini. Kalau kita nggak kasih nama, mau nggak mau kita harus ketik di sini. Tapi karena sudah ada nama ya kita klik. Oke. Ya. Ini tidak tercentang, kita oke. Ya. Jadi hasil penarikan secara bergerombol, maka kelas yang terpilih adalah 7B, 7A, dan 7E. Sampelnya siswanya yang siapa saja? Ya semua siswa di kelas 7B, semua siswa di kelas 7A, dan semua siswa kelas 7E. Bagaimana cara penarikan sampel yang lain? Saya persilakan sebagai latihan buat mahasiswa. Selamat belajar.